Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal ittifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Bagaimana kabar puan-puan, sehat semua? Alhamdulillah. Kita sudah sampai niat yang keberapa? Yang kelima atau yang keenam? 5 kan? Kelima. Sebelum saya mulai, ada yang nak tanya, ada yang tak paham kelas-kelas sebelumnya. Apa saja yang tak paham? Tak ada? Sila puan. Tak ada, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatul khamisah. Kita sudah sampai di niat yang kelima dari pergi ke masjid. Kita masih belum sampai masuk masjid. Masih pergi ke masjid, belum tentu sampai masjid. Wadah? Jadi niat perginya saja. Maknanya kalau Anda meniat pergi masjid ini, walaupun tak sampai masjid, tetap dihitung pergi ke masjid. Niat yang kelima adalah yanwi ada al-amanati ilallahi ta'ala fima iftaradallahu alaihil mitsaq yaumaddar. Niat yang kelima adalah kita berniat menunaikan amanat. Menunaikan amanat kepada Allah di hari di mana Allah mewajibkan amanat itu kepada kita, yaitu dibilang Yaumuddar. Sebelum alam manusia ini ada alam yang namanya apa? Dar. Manusia ini apa ya? Lewat di alam yang banyak. Ada yang namanya alam dar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dar ini menciptakan roh dahulu. Sebelum adanya tubuh, sebelum adanya akak mimi, semuanya ini ada. Yang ada ini rohnya dahulu. Oh, tahun 80 akak Mimi lahir. Yang nama akak Mimi siapa? Keluar. Masuk ke baby. Macam itu. Nanti tahun 90 namanya Khairuz Zaman. Keluar baby. Khairuz Zaman, keluar. Masuk. Jadi yang diciptakan tuh rohnya dahulu. Kemudian oleh Allah akan disuruh keluar satu persatu. Paham ya? Itu namanya alamuddar. Karena manusia itu tidak ada langsung, tak ada. Nabi Adam dahulu. Nanti Nabi Adam punya anak banyak. Jadilah sekarang manusia hampir 9 billion. Tak ada. Dulu tak ada manusia 9 billion. Akan tetapi sedikit demi sedikit. Lahir dulu 1, nanti suami istri punya anak 5 ini punya anak 5 lagi. Jadi banyak. Sedangkan Allah menciptakan roh ini langsung. Tidak menciptakan sikit-sikit. Menciptakan langsung semua banyak. Tapi disuruh waiting list. Semua sudah ada waiting list. Maknanya anta nanti akan menjadi rohnya fulan atau fulana. Kalau fulan ini lahir, anta boleh keluar. Tapi kita tak ada yang ingat bahwasanya Allah ambil janji dengan kita. Di alam dar ini semua roh akan berkumpul. Sebelum Allah menciptakan tubuh-tubuh itu, tubuh-tubuh para roh ini, Allah ambil janji. Saya akan keluarkan Anda semua ke dunia. Dengan syarat, kalau Anda keluar ke dunia, Anda harus beriman kepada saya. Jangan lupa ya. Yo, saya akan beriman. Soal itu. Akhirnya itulah yang dicakap oleh Allah, wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Apakah aku bukan Tuhan kalian?
Cakap iya. Tapi ketika roh-roh ini sedikit demi sedikit keluar ke dunia, mereka tak ingat. Mereka tak ingat apa yang sudah mereka ambil janji di alamul dar. Akhirnya banyak yang kafir, sedikit yang muslim. Dari 9 billion ini, lebih banyak yang kafir apa lebih banyak yang muslim? Kita tengok China saja sudah berapa itu? Ada sekitar 1.7 billion. Yang lainnya semuanya ayo. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang kafir ini, roh-roh yang kafir ini akan ditanyai oleh Allah. Kenapa Anda tak beriman sama saya? Anda tak ingatkah janji Anda di alamut dar, bahwasanya Anda nak beriman dengan saya? Janji itu pada hari kiamat akan sebagai apa ya? Hujjah, dalil Allah untuk kenapa Anda buat macam ini. Bukankah saya sudah cakap? Bukankah saya sudah cakap? Di dalam alam mudzar ini macam alam dunia, roh ini saling berteman. Benar. Roh yang berteman di alam mudzar, dia akan bertemu di dunia. Roh yang tak suka atau tak bertemu, begaduh di alam mudzar, akan begaduh juga di dunia. Karena dalam sebuah hadis dikatakan al-arwahu junudun mujannadah. Arwah itu macam tentara yang rapat di dunia akan rapat. Yang tak rapat di alam mudzar, di dunia tak akan rapat. Ketika Allah sudah amik, kita punya janji di alam mudzar, kita ketika di dunia ingin menunaikan janji itu. Kita mungkin tak ingat pasal alam mudzar ini, karena jangankan ketika di alam arwah, ketika baby pun kita tak ingat apa-apa. Ada yang ingat ketika baby? Tak ada. Macam mana dulu saya keluar? Dulu saya tak ada. Saya dulu tak di inkubator, tak. Saya langsung lahir mandi di shower saya. Tak ada yang ingat pasal itu. Akan tetapi Allah beritahu kita, dulu Anda di alam mudzar sudah saya ambil janji. Kita ketika di dunia melaksanakan janji yang sudah kita ambil, dan melaksanakan janji itu dengan derajat yang paling tinggi. Sering saya misalkan kalau orang buat nasi goreng, nasi goreng yang sedap, ada nasinya, ada kecapnya, ada sosnya, ada telurnya, sedap sangat. Di kedai lain buat juga nasi goreng, tak sedap itu, tapi tetap walaupun dia tak sedap, tetap dikatakan nasi goreng. Nasi lemak pun macam itu. Ada nasi lemak yang famous, macam di Kampung Baru, nasi lemak apa? Nasi lemak antar bangsa, nasi macam-macam kan. Nasi lemak itu banyak, akan tetapi yang sedap hanya sedikit. Tengok, yang tak sedap pun juga dikatakan nasi lemak. Begitu pula, saya nak sholat, Anda sholat di bilik Anda, dikatakan Anda sholat. Dikatakan Anda sudah menyembah Allah. Dikatakan Anda sudah menunaikan janji Anda. Tapi seseorang yang ingin menyenangkan hati Allah, menyenangkan Allah, menunaikan amanat itu dengan derajat yang paling tinggi. Saya anak sholat di masjid berjamaah pula. Tengok, sama, ada juga dihitung menunaikan janji, menunaikan amanat, tapi di masjid dengan amanat yang paling sempurna. Dengan amanat yang paling sempurna. Inilah makna yanwil ada ala amanah. Kita ketika nak pergi ke masjid, kita berniat untuk menunaikan amanat janji yang sudah Allah ambil dari kita. Yaumudzar. Yaumudzar. Alam itu banyak, manusia ini akan melewati beberapa alam. Pertama alam mudzar, kemudian rahim, kemudian dunia, kemudian akhirat. Kemudian akhirat. Kita tak pernah tengok karena memang memang hanya sampai di situ kita punya alat. Yang boleh tengok itu Allah, malaikat, nabi.
Kenapa? Karena nabi itu kenabian. Kalau Allah jelas karena Allah itu maha mengetahui. Malaikat karena memang tinggalnya di langit. Nah, amma nabi, Imam Ghazali cakap dalam kitabnya Al-Munqidh Minadh Dhalal, yang namanya kenabian itu macam, kalau sekarang orang cakapnya, sixth sense. Dia macam mata lain yang boleh tengok apa yang mata ini tak boleh tengok. Imam Ghazali cakap itu. Dan kita diberi sebuah modal untuk memahami kenabian itu dengan tidur. Tengok. Anda boleh melihat kalau mata Anda terbuka kan? Tapi ketika tidur, mata Anda tertutup, tapi Anda boleh tengok banyak hal kan? Tengok. Itulah kenabian. Bila-bila Anda mimpi nightmare yang sangat buruk, Anda baca ini. Bangun-bangun semua keringat. Ya ada apa? Ada apa? Tengok. Itulah makna kenabian. Makna itu bukan tidur itu hanya untuk memahamkan Anda bahwasanya kenabian itu macam sixth sense. Kata Imam Ghazali, jalan yang paling dekat untuk memahami kenabian selain contoh yang diberikan oleh Allah adalah dengan cara tasawuf. Dengan tasawuf, Anda akan merasakan hal-hal yang tidak bisa Anda rasakan dengan akal. Tengok. Karena itu Imam Ghazali itu, saya sekarang ini punya program tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah menjadi orang nomor 1 di Khilafah Abbasiyah abad ke-5. Mengajar lama, jadi profesor. Bila-bila Imam Ghazali tak boleh cakap. Macam mana? Muridnya ada ribuan, tiba-tiba satu hari tak boleh cakap. Saya nak mengajar, tapi mulut tak boleh cakap. Imam Ghazali, ada apa? Tak tahu. Saya cakap biasa boleh, tapi nak mengajar tak boleh. Akhirnya Imam Ghazali uzlah, 10 tahun uzlah. Dari menjadi orang nomor 1 menjadi orang tak ada apa-apa, 10 tahun. Di dalam 10 tahun itu beliau karang Ihya Ulumuddin. Di situ beliau mengatakan experience beliau tentang thariqat tasawuf itu. Thariqat tasawuf, karena beliau pernah melihat malaikat lah, macam-macam. Yang boleh tengok Yaumaddar, alam-alam gaib ini di dalam manusia hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Memang alhamdulillah kita tak boleh tengok. Kalau kita boleh tengok, makan tak akan sedap. Benar, makan tak akan sedap. Macam mana Anda boleh tengok jin? Dia boleh tengok jin, boleh tengok malaikat, boleh tengok apa. Melewati pemakaman itu, pekuburan, tengok ada orang diadab, sudah bawa nasi lemak, tengok orang diadab dilempar nasi lemaknya, takut nak beribadah saja, tak jadi makan nasi lemak. Kita ini tidak tahu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeza dengan Nabi. Nabi memang macam itu, kekuatannya di atas kekuatan manusia biasa. Karena itu mentalnya tengok-tengok macam itu boleh. Itulah sedikit tentang makna an-nubuwah. Wa asyhada alaihi fayu'addi ilaihil fardha fi ahabbil biqa ilaihi. Maka manusia setelah roh-roh tadi itu, setelah diamik amanat kepada Allah, maka setelah masuk ke tubuh manusia itu akan menunaikan amanat di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid. Wadzalika al-masajid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jal, tana'uhu la yanju minni abdi illa bi adai maftaratuhu alaihim. Di dalam sebuah diskusi Allah berfirman, tidak akan ada hambaku yang selamat. Tengok, tak akan ada yang selamat daripada aku pada hari kiamat, kecuali dengan menunaikan apa yang aku wajibkan kepada dia. Ini sudah ancaman dari Allah. Anda tak akan selamat dari siksa api neraka kecuali Anda melakukan apa yang aku wajibkan. Menunaikan apa yang aku wajibkan, maknanya Anda wajib untuk beribadah kepadaku.
Anda tak akan selamat pada hari kiamat kecuali dengan beribadah. Wa fil hadisil akhar yaqulullahu ta'ala ma taqarrabal mutaqarribun bimithli adai maftaratu alaihim. Tidak akan ada satu orang yang taqarraba. Mana taqarraba ini berusaha untuk mendekat. Bukan mendekatkan diri, tapi ada unsur berusaha. Karena mendekatkan diri kepada Allah itu perlu effort, perlu usaha. Sholat kalau tak hati mau, kita tak nak sholat. Sholat pun perlu tenaga. Puasa pun perlu tenaga. Belajar pun perlu tenaga. Orang yang berusaha mendekatkan diri kepadaku tidak akan boleh mendekatkan diri kepadaku seperti dia melakukan hal yang aku wajibkan. Satu, mendekatkan diri dengan sholat duha. Tapi sholat 5 waktu tak pernah buat. Satunya sholat 5 waktu, tapi sholat duha tak pernah buat. Mana bisa lebih dekat kepada Allah? Yang wajib. Maknanya Anda sholat wajib itu, Anda boleh mendekatkan diri kepada Allah lebih cepat daripada dengan sunnah. Tapi setelah wajib Anda lakukanlah sunnah. Kalau Anda lakukan sunnah setelah lakukan wajib, Allah akan cinta kepada Anda. Akan cinta kepada Anda. Tapi kalau Anda hanya lakukan sunnah, tapi wajib tak dilakukan, bukan suka, tapi marah. Oh, saya tak sholat duhur, tak ya, saya nak sholat duha sekarang. Saya nak sholat qobliyah ba'diyah. Sholat duhurnya tak. Qobliyah dan ba'diyahnya sholat duhurnya tak. Sholat qobliyah dan ba'diyah boleh jadi dosa kalau Anda tak sholat duhur. Kalau Anda tak sholat duhur. Dulu ada sebuah cerita macam Arabi. Ada Arab, ada Arab. Arab ini orang-orang Arab biasa. Arabi ini orang Arab tapi yang tinggal di gunung. Orang-orang cakapnya Badui. Pernah dengar Badui? Wih, pernah tengok Badui? Pernah tengok? Oh iya, lama Badui. Saya punya kawan. Benar, saya punya kawan satu di kampus Badui. Benar-benar Badui. Tengok sabun, apa namanya tuh? Sabun mandi itu nak dimakan. Dia tengok apa nih warnanya hijau, merah, dia kira gula-gula. Nak dimakan. Ada salah seorang pensyarah menjelaskan pasal zakat. Oh, yang namanya onta itu umurnya macam-macam. Kalau umurnya 1 tahun namanya ini, kalau umurnya 5 tahun namanya jad'ah. Onta. Dia ini profesor, cakap pasal onta. Jad'ah itu maknanya giginya patah. Onta kalau sudah sampai 5 tahun giginya itu gugur sendiri. Memang macam-macam itu. Onta kalau sudah umur 5 tahun giginya itu gugur. Kawan saya ini tanya, Profesor saya nak tanya, gigi atas, gigi bawah. Gigi atas apa gigi bawah? Profesor ini tak tahu. Dipikir cuma dicakap giginya gugur, tapi tak cakap gigi atas apa gigi. Ya cakap gigi atas. Tertawa dia. Profesor, onta tak punya gigi atas. Saya tertawa. Itu takut. Anda tengok di buku, saya hidup setiap hari dengan onta. Ada Badui cakap dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau saya hanya berbuat wajib saja, kalau saya tidak melakukan sesuatu yang haram, saya berbuat sholat, zakat, puasa, apa yang wajib saya lakukan, apa yang haram saya tinggalkan, saya nak masuk surga tak? Masuk surga, wallahi saya tak akan buat kecuali itu. Pergi dia, sampai marah, pergi. Ketika dia pergi, Rasulullah aflaha in shadaq. Dia bilang kalau dia benar buat itu, sungguh beruntung dia. Sholat 5 waktu itu pernah buang-buang.
Setiap hari harus sholat 5 waktu, terutama subuh. Bila-bila terlambat bangun, subuh dan isya paling penat. Subuh dan isya ini, duhur, maghrib, asar ini tak sepernah dua ini. Puasa 30 hari, zakat. Kalau boleh buat macam itu, aflaha in shadaqah. Karena itu maknanya perbuatan wajib ini akan mendekatkan dia kepada Allah lebih cepat daripada perbuatan sunnah. Wa kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu idza sami'an nidaa bis sholati taghayyara launuhu wa taqalqala fi mawdi'i. Dan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, banyak sekali para habaib ini suka dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini banyak amal perbuatan berasal dari perbuatan beliau. Ada sebuah kaidah di dalam madhab tasawuf namanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Wali itu berlevel-level, puan-puan. Wali yang paling tinggi sama ada wali yang paling bawah. Wali yang paling tinggi ini namanya muqarrabin. Dari muqarrabin nanti ada namanya kutub, macam-macam. Wali yang paling bawah namanya abror. Abror ini maknanya orang baik. Dia tak buat apa-apa. Kalau Anda tak buat maksiat, hanya berbuat yang wajib-wajib saja, Anda berbuat baik saja, dibilang Anda ini abror. Perbuatan baik dari level yang paling rendah adalah perbuatan jelek level yang paling tinggi. Tengok, memang berbeza level. Berbeza level. Orang kaya kita beri nasi lemak, apa nih? Tak nak, saya makan steak. Saya tak nak makan nasi lemak. Apa nasi lemak ini? 1 ringgit, 2 ringgit. Saya tak nak. Saya kalau makan sekali makan 500 ringgit. Padahal untuk orang miskin, orang-orang miskin itu adalah makanan yang paling sedap. Kita nasi lemak, kita nak makan banyak. Tapi untuk orang-orang yang kaya sudah macam Bill Gates, Jeff Bezos, sudah tak suka makan pasar. Tak suka. Tengok, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Sayyidina Ali akan cakap tentang amal perbuatan jeleknya ketika beliau sampai pada level muqarrabin. Tengok. Dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ketika mendengar adzan sholat, taghayyara launuhu. Wajahnya ini berubah warna. Maknanya warnanya ini pucat. Sekarang kita ini kan warnanya merah merona, cantik, comel. Sayyidina Ali ketika mendengar adzan pucat. Wa taqalqala fi mawdi. Taqalqal ini macam ragu. Nak sholat tak, macam itu. Bukan apa? Bukan dia tak nak sholat, tapi dia takut nak sholat. Saya ini sekarang sholat, tapi saya ini boleh jadi tak khusyuk. Akhirnya saya over ketika saya sudah sholat, pahala sholat saya over ke Allah, saya repot ke Allah. Apa nih? Ada beberapa hadis mengatakan barang siapa sholat tidak khusyuk, malaikat amik pahalanya, dibuat macam ini pahalanya. Ya apa ini? Jadi pahalanya besar, sama malaikat dibuat macam ini, dilempar ke mukanya. Nih, saya tak perlu dengan sholat Anda. Ya, fayuqalu lahu fi dzalika hadara waqtul ada'il amanah allati aradahu Allahu ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha. Kenapa Sayyidina Ali, Anda ketika waktu sholat datang, Anda menjadi pucat dan Anda macam ragu, sholat tak. Sayyidina Ali cakap, sudah datang waktu menunaikan amanat. Yang mana amanat ini diberikan di over pertama kepada langit, bumi, dan gunung. 3 makhluk Allah yang kuat ini tak nak. 3 makhluk Allah setelah tak nak, dia cakap, siapa yang nak terima
Amanat nih, ini amanat berbahaya. Amanatnya Anda harus beribadah. Kalau tak beribadah Anda boleh masuk neraka. Tapi kalau Anda beribadah Anda boleh masuk surga. Langit, bumi, dan gunung tak nak ambil risk. Saya tak nak. Lebih baik kiamat saya jadi debu selesai. Tak ya saya ambil. Setelah ditolak oleh 3 makhluk Allah ini, di-offer kepada manusia. Maukah Anda? Mau. Manusia? Mau. Tengok, orang-orang kafir pada hari kiamat ketika diazab, cakap apa? Ya laitani kuntu turaba. Coba ya laitani ini macam untuk berangan-angan. Coba, saya ini bukan orang, tapi saya tanah. Itu yang diinginkan oleh langit, bumi, dan gunung. Saya tak nak jadi macam itu. Lebih baik setelah hari kiamat kita habis hilang. Bumi tak ada, langit tak ada, gunung tak ada. Saya jadi debu, selesai, game over. Manusia tak. Manusia cuma ada dua destinasi saja. Ada T200, ada 200 saja. Bila-bila ada T201. Stasiun. Tak pernah tengok bus. Ada kan bus 200, T200. Di Malaysia destinasi bus banyak, destinasi MRT banyak, destinasi LRT banyak. Di akhirat hanya 2 saja. SM, surga, neraka. Tak ada lagi. Kalau Anda masuk neraka akan cakap ya laitani kuntu turaba. Tengok. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Macam mana kalau Anda di offer macam itu? Nak ambil risk apa tak? Boleh jadi Anda masuk surga, boleh jadi Anda masuk neraka, semuanya. Atau Anda nak pilih pilihan macam gunung dan langit dan bumi. Maaf, cari orang lain saja. Saya tak nak, lebih baik saya mati jadi debu selesai. Kalau para anbiya cakap, coba saya ini burung, bila-bila coba saya ini pohon, coba saya ini kambing. Kenapa? Karena hewan kalau meninggal habis, tapi manusia meninggal tak habis. Manusia meninggal tak habis. Innahu kana zaluman jahula. Adalah manusia itu, sesungguhnya manusia itu zaluman, benar-benar makhluk yang zalim dan bodoh. Coba tak ambil itu. Kita tak ya macam ini. Kita berbuat di dunia, senang-senang, mati jadi debu, selesai. Tapi karena manusia ambil itu, tak boleh. Kita harus ibadah. Ibadah penat kan? Penat. Sholat itu penat, puasa itu penat, zakat itu penat, semua itu penat. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang penat. Siapa yang cakap tak penat? Kalau Anda nak surga, Anda harus penat. Kalau Anda tak nak penat, neraka ada. Tak nak penat. Biqadril amanah fala nadri hal naqumu bi ada'i dzalika amla. Ini amanat yang sangat besar. Karena amanat yang sangat besar, kita menunaikannya harus juga penat. Ketika saya sholat, saya repot pahala saya kepada Allah. Apakah Allah akan terima? Apa nih? Macam kalau Anda di office, Anda buat kerja tak oke. Repot ke bos, apa nih kerja? Kerja tak becus, gaji dapat, kerja tak oke. Diambil kertasnya, buat macam ini, kertasnya dicampakkan ke mukanya. Kerja lagi. Loh, bos riset, kerja sekarang, Allah. Di akhirat, apa nih? Campak, bukan kerja lagi, masuk neraka. Bos kerja lagi, buat lagi, apa? Penat sikit. Allah. Campakan, bukan kerja lagi, masuk neraka. Karena itu Sayyidina Ali, nak apa? Nak sholat, takut. Kita bukan takut, malas. Kita bukan takut, malas. Alamak, sudah adzan. Ini pasti salah muadzinnya.
Awal sangat adzan muadzin ini. Kawan saya tak nak sholat. Setiap ada adzan, muadzinnya digibah. Ini muadzin suara tak elok, cepat sangat pula adzan ini. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar ini hampir semua thariqah kembali ke beliau. Nasabnya ke Sayyidina Abu Bakar, thariqah Naqsyabandiyah, thariqah semuanya. Hah? Sayyidina Abu Bakar pun sama. Banyak yang kembali ke Sayyidina Abu Bakar pula. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaqul, "Ma hadara waqtu sholatin qad illa nadatil malaikah." Dan berkata Sayyidina Abu Bakar, tidak datang waktu sholat sekalipun kecuali malaikat berseru, "Wahai orang-orang yang beriman, berdirilah, ila narikum allati ash'altumuha ala anfusikum fa'atfi'u ma alaikum bis-shalah." Sekarang Anda sudah buat dosa. Yang di office bila-bila buat dosa, tengok orang bukan muhrimnya. Yang naik MRT bila-bila buat dosa, tengok aurat. Jalan kemanapun tengok aurat. Anda sudah buat sebab-sebab untuk masuk neraka. Sekarang adzan sudah datang, sholatlah. Padamkan api itu dengan sholat. Karena as-sholatu ila sholati mukaffiratun lima bainahuma. Sholat ke sholat, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, pemadam dosa. Jika antara dua sholat ini, antara dua Jumat ini tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak melakukan dosa-dosa besar, dosa kecil macam tengok yang bukan auratnya, tengok aurat yang bukan, sekejap saja, jangan tengok macam ini terus, sekejap. Dosa tapi dosa kecil itu akan dipadamkan oleh Allah kalau kita wudu. Wudu dosanya akan gugur. Sholat dosanya akan, tapi ada dosa besar itu tak boleh gugur. Itu kalau di pakaian macam kotor, kalau kotornya sedikit masuk laundry, kasih deterjen sedikit, kotorannya sudah hilang. Tapi kalau noda, kotoran pekat macam darah, tinte, tak boleh kan cuma dengan harus serbuk, tak boleh, harus kena kena basuh terus, kena benda-benda yang lain. Begitu pula dosa kecil macam noda kecil, kasih deterjen, serbuk sedikit akan kasih breeze atau top one apa itu namanya, akan hilang. Tapi kalau sudah noda pekat, darah, tinte, tak akan boleh. Kena Clorox, direndam 1 minggu, direndam 1 minggu baru noda itu boleh hilang. Macam itu. Dosa besar ini guru saya punya guru namanya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, itu pernah cakap pada saya, Zainal Abidin, dosa besar itu hanya 17. Beliau pernah beri saya macam paper, dosa besar yang berhubungan dengan anggota tubuh. Maksudnya dosa besar yang berhubungan dengan tangan apa saja, berhubungan dengan mulut apa saja, dengan kaki apa saja. Saya cari itu paper hilang. Coba nanti saya cari lagi. Beliau ambil itu dari gurunya. Beliau namanya Habib Hasan Asyatiri. Habib Hasan ini kakak adik beradiknya Habib Salim. Habib Salim ambil dari aslafnya Thariqah Ba'alawi, yang mereka ambil dari kitab namanya Qutul Qulub li Abi Thayyib Al-Makki, dan itu ambil dari kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali. Karena dosa besar ini banyak orang cakap banyak. Imam Ibn Hajar Al-Haytami cakap dosa besar ini 400. Banyak sangat 400. Boleh jadi kita ini semuanya dosa besar. Sampai dibilang tak merapikan soft saja dosa besar. Alamak, itu terlalu ekstrim lah. Saya cakap dosa iya, tapi dosa besar taklah. Tapi pendapat terkuat menurut para habaib hanya 17. Coba nanti jika saya pulang, saya nak cari itu paper itu di mana. Karena kitab-kitab saya di Indonesia banyak tak teratur. Kenapa? Karena dibongkar semua itu. Boleh cari. Kalau itu boleh dapat seronok. Maknanya 17 ini dosa besar. Selainnya dosa kecil. Karena itu kalau terpaksa nak buat dosa,
pilih-pilih. Saya bilang terpaksa. Nah, buat dosa, supaya kita ini manusia, Puan. Kita ini manusia. Kalau kita ini pasti buat dosa. Kalau kita tak buat dosa, kemungkinan dua, ya kita ini malaikat, ya kita ini nabi. Oh, saya tak pernah buat dosa. Anda nabi kah? Bukan, Anda Jibril mungkin. Selama Anda bukan malaikat, bukan Anda nabi, Anda pasti berbuat dosa. Kalau Anda terpaksa berbuat dosa, ingat, jangan berbuat dosa yang besar, macam minum arak, berzina, korupsi, riba. Itu semuanya adalah dosa besar. Tabarruj ini saya tengok berlevel-level. Ada yang tabarruj macam ininya murah sangat. Tabarruj saya tengok terpulang kepada niat dia apa dan terhadap level tabarrujnya. Tengok, kadang-kala ada tuh make up-nya ada tapi sedikit. Dihitung itu tabarruj, tapi bukan besar. Yang besar itu tabarruj kalau dia make up-nya banyak, minyak wangi, pakai pakaian yang seksi. Ketika itu dosa besar. Tapi bila-bila tabarruj, pakai tudung, tabarruj, nah itu saya tengok jika tidak seksi dia akan dosa. Dan dosa besar ketika dengan dosa kecil ini lebih besar sedikit, lebih besar, tapi masih belum sampai level dosa besar. Tabarruj yang dosa besar, tabarruj yang boleh menarik keberzinahan, itu yang besar. Permulaannya ya, tapi berbeza. Apakah saya ini laki-laki ya? Saya tidak akan, insya Allah tidak akan ingin berzina hanya tengok wanita pakai lipstick. Itu normal, memang macam itu. Laki manapun ketika tengok wanita pakai lipstick, apakah Anda nak berzina kan? Nah. Tapi kalau dia tengok orang sudah pakai lipstick, ini rambut macam apa? Minyak wangi, semua terus seksi, mungkin itu akan ingin berzina. Tapi tetap selama Anda dibilang bertabarruj, membaguskan agar dilihat muka Anda ke selain suami Anda atau bukan muhrim Anda, di situ akan berdosa. Akan tapi kita juga tidak boleh ekstrim. Semua dosa besar tabarruj, tak macam itu. Tapi tabarruj yang sangat ekstrim, disitulah dosa besar. Tabarruj yang boleh menarik ke perzinahan. Kalau ada, kita pun takut, yang sudah beristri pun takut. Tengok bila-bila di LRT, ada budak-budak umur 20 tahun, ini tak pakai apa? Alhamdulillah, puan-puan ini ada kereta. Bila-bila saya ada kereta, harus naik MRT, naik LRT. Tengok budak-budak macam ini, sampai paha apa namanya? Skirt sampai paha, putih-putih semua. Ini semuanya merah, semuanya wangi. Saya bilang, ini yang saya bilang dosa besar. Ini yang saya bilang dosa besar, kan? Tapi dia pakai tudung, pakai hijab syar'i pula. Cuma dia hanya pakai lipstick. Cakap itu dosa besar. Saya kira wallahu a'lam tak sampai situ. Kecuali wallahu a'lam pakai tudung, nanti semuanya ketat, payudaranya terlihat macam itu, semuanya boleh. Mungkin ini boleh membuat orang ini, boleh membuat laki yang tengok dia ingin berzina. Selama tabarruj itu, tengok, selama tabarruj itu mempengaruhi seseorang untuk berzina, semakin besar pengaruhnya, semakin besar dosanya. Karena dosa besar atau kecil, tolak ukurnya madarat apa? Madarat apa yang boleh dia timbulkan? Tengok, itu dia tolak ukur. Sebenarnya tolak ukur dosa besar ini bukan saya yang cakap, Imam Ghazali cakap pasal itu. Tolak ukur dosa besar dan pahala besar. Untuk dosa besar madarat, untuk pahala besar maslahat. Allah hanya cakap dosa besar itu 7. Dibilang sababun mubiqat. 7 dosa yang membuat orang itu hancur. Berzina, minum arak, syirik,
Saya lupa apa, ada 7. 7 ini para ulama cakap, madorot sirik ini apa? Madorot zina ini apa? Setiap dosa yang madorotnya sama dengan ini dianggap dosa besar. Apa pahala besar? 1, 2, 3, 4. Setiap pahala yang maslahatnya macam maslahat pahala ini dianggap pahala besar. Itu kalau kita tengok madorot kepada kita. Imam Ghazali, Anda kalau buat dosa, jangan tengok madorotnya kepada orang lain. Tengok Anda buat dosa kepada siapa. Dosa kecil pun Anda buat dosa kepada Allah. Itu kalau kita tengok dari apa saya bilang ya, dari kacamata Imam Ghazali. Anda kalau hidup dengan cara Imam Ghazali, tak tahu boleh hidup apa tak. Karena Imam Ghazali ini wali level atas. Kita ini wali atau tidak, wallahu a'lam. Kita anak hidup macam Imam Ghazali sangat susah sekali. Sangat susah sekali. Dan saya jadi Imam Ghazali, jangan buat macam itu. Kita buat sikit-sikit. Kita buat sikit-sikit. Jangan langsung Imam Ghazali. Tengok Imam Haddad macam mana. Di Tarim itu, di setiap mimbar, di setiap mihrab, jadi imam, ada surat-surat pendek. Zuhur, rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, An-Nas. Nanti asar macam ini, macam ini. Saya tanya dengan guru saya, Syekh Muhammad bin Ali Ba'udon, Syekh, ini apa nih? Kenapa di setiap mihrab ada surat ini? Ini Zainal Abidin, dulu adalah surat yang dibaca Imam Haddad ketika sudah tua. Sekarang di Tarim, muda pun baca. Imam Haddad dulu ketika masih muda, sholat subuh Al-Baqarah. Kita boleh Al-Baqarah. Kalau ada imam baca Al-Baqarah, kita sudah sumpah, wallahi saya tak nak sholat. Bagaimana lagi? Paham? Kita jangan langsung ke Imam Ghazali, sikit-sikit. Imam Haddad penat, oke setelahnya. Sekarang coba kita ikuti Habib Umar. Coba Anda ikuti Habib Umar 5 hari saja, sakit Anda. Coba. Guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, umur 70 tahun. Saya coba ikuti beliau 4 hari saya sakit. Tidur satu hari 4 jam saja. Yang lainnya mengaji, mengajar. Tidak pernah berdiri diam. Menjawab pun sambil jalan. Tengok orang tanya, mulai jawab, mulai tanya dari kampus, diajak jalan sampai rumahnya. Sampai rumahnya, maaf saya nak masuk rumah, saya nak beribadah, saya nak belajar. Alamak, saya coba tengok, tidur pukul 12 malam, bangun pukul 4, wiritan dahulu. Hari pertama oke, kedua oke, ketiga sudah nak. Hari keempat saya sakit. Hari keempat saya sakit. Kita ini sudah orang-orang akhir zaman. Kita tidak akan bisa lepas dari dosa. Kita juga tidak boleh terlalu ekstrim untuk mendosakan orang. Tapi ketika kita berbuat dosa, kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terpaksa untuk berbuat dosa, pilih-pilih dosanya. Bukan saya menganjurkan berbuat dosa. Terpaksa berbuat dosa. Pilih-pilih berbuat dosa, kemudian langsung bertaubat. Kita ini manusia, kita ini bukan apa namanya, bukan malaikat atau bukan nabi. Pasti kita akan terjatuh secara sengaja atau tak sengaja. Oh, saya terpaksa untuk berbuat dosa. Pilih-pilih. Ini dosa gede, besar, saya tak nak buat. Ini dosa kecil, kecilnya macam mana? Kecil sangat apa kecil tak sangat? Subhanallah, ini orang hanya paham macam ini kalau Anda tahu bagaimana level-level dosa. Anda level-level dosa. Bukan saya mengajari untuk berbuat dosa, bukan itu. Tapi dalam keadaan terpaksa. Subhanallah, bila-bila saya punya kawan, bila-bila nak meeting di office, sholat pun ditinggalkan. Janganlah macam itu. Jangan sampai meninggalkan sholat. Itu tak boleh kita perbuat. Oh, meetingnya bersama wanita-wanita di office yang tidak menutup aurat. Anda tak nak meeting?
Kalau Anda tak meeting, boleh terjadi mafsadah yang lebih besar. Anak Anda tak boleh makan, semua tak boleh makan, boleh jadi mati semua. Belum benar apa tak? Anda terpaksa untuk meeting. Meetinglah, setelah meeting istighfar. Tapi sholat jangan sampai ditinggal. Tengok, itu yang saya maksud untuk memilih mana dosa yang jika terpaksa Anda lakukan, Anda melakukannya. Tapi dosa besar jangan sampai sedikit pun Anda lakukan itu. Wallahu a'lam. Fa'atfi'u ma'alaikum bisolah, maka padamkan apa yang kalian lakukan dengan sholat. Wakila idza adinal muadzin asghatib dawat wa dawatul ajinnah bi asma'iha ila dzalika wa khashi'a lidzalika kullu syai'in illal insu wal jins. Dikatakan bahwasanya jika ada muadzin beradzan, maka setiap dawab, setiap makhluk yang mempunyai nyawa, dawab ini di dalam bahasanya adalah setiap hewan yang melangkah. Setiap hewan namanya dawab. Dawab itu jamak dari dabah. Dalam ayat apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu dabah pun. Dabah ini setiap hewan yang punya nyawa, namanya dawab atau dabah. Orang-orang fikih cakapnya dabah itu hewan yang berkaki 4. Itu namanya dawab. Orang tarim cakapnya dawab itu himar yang betina. Anda punya dawab kah? Maknanya Anda punya himar betina kah? Macam itu. Tapi di sini maknanya bukan himar betina. Setiap makhluk yang bernyawa. Ketika ada adzan, setiap makhluk yang bernyawa akan dengarkan. Dengan pendengaran mereka dan semua akan khusyuk. Kecuali manusia dan jin. Subhanallah, saya tuh sering cakap bahwasanya adzan ini faedahnya banyak. Di antara faedah adzan adalah mengusir jin, mengusir setan. Di di padang pasir. Padang pasir itu tak ada jalan macam di Malaysia ada Tos & Co. Padang pasir itu ada jalan macam itu. Kita tak tahu arah. Di padang pasir itu ada sebuah setan. Dia jin, dari golongan jin. Tugasnya jin itu menyesatkan traveling. Jadi ada orang-orang zaman dahulu kan tengoknya apa? Bintang. Oh, ada bintang. Berarti arahnya ke timur, dia jalan. Kok tak sampai-sampai? Maknanya ada jin yang menyesatkan dia. Sudah jalan biasanya. Orang-orang zaman dahulu kalau nak pergi ke tempat itu 3 jam saya berjalan di padang pasir, saya akan sampai tempat ini. Ada macam tanda, ada pohon atau ada oase. Saya akan sampai situ. Kalau tak sampai berarti ini sudah kita tersesat. Ada cerita orang itu tersesat sampai berhari-hari, tak sampai. Akhirnya ada orang cakap, cobalah Anda adzan, karena ada jin di padang pasir yang tugasnya menyesatkan orang sampai orang itu penat, sampai orang itu mati. Jadi dia akan, karena padang pasir ini bukan Anda tersesat di Kuala Lumpur, seronok, kedai-kedai mamak banyak. Di padang pasir tersesat, macam mana? Nak pilot ditampal pun susah. Teh Melayu, tak ada teh Melayu. Dengan adzan ini, setan yang menyesatkan Anda boleh lari. Setelah itu, dia adzan, kemudian bertemu dengan jalan. Di antara faedah adzan, menenangkan api. Kalau ada kebakaran, beradzanlah. Api itu akan tenang. Dibilang api itu macam mengamuk. Pernah dengar banyak itu? Api ini macam mengamuk. Kalau ada api yang sangat besar sampai macam dia itu mengamuk, marah, beradzan. Api itu akan sedikit tenang sampai tunggu bomba datang. Jangan tak ya panggil bomba.
kita adzan saja. Tak macam itu. Adzan itu hanya pertolongan pertama saja. Sambil tunggu bomba kita adzan. Bomba datang tetap adzan. Biar bombanya selamat pula. Bomba berbahaya. Wa kana Aliyun karramallahu wajhah idza dakhala fi shalah waqa'a alaihi raidah wal khauf. Dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali ini banyak dia ini, subhanallah ya. Sayyidina Ali ini memang banyak sangat dinukil. Syiah pun suka dengan Sayyidina Ali. Karena para muhaditsin cakap tidak ada hadis berkenaan dengan orang lebih banyak daripada Sayyidina Ali. Banyak sekali hadis yang menjelaskan fadilah Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Utsman ada. Tapi Sayyidina Ali terlampau banyak. Terlampau banyak. Karena itu ada khilaf. Mana yang lebih afdol? Ahli sunnah wal jamaah dan para habaib mengatakan yang paling afdol yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, baru Sayyidina Ali. Ada beberapa mazhab di Hadramut namanya mazhab Az-Zaidiyah. Banyak di Son'a, Hadramut cakap yang paling afdol itu bukan Sayyidina Abu Bakar tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Syiah, adapun Syiah itu mempercayai Sayyidina Ali macam Allah. Macam Allah, itu yang membuat Syiah itu salah di situ. Wa kana Aliyun karramallahu wajhah idza dakhala fi sholati waqa'a alaihi raidah. Dan adalah Sayyidina Ali ketika sudah nak sholat, tengok Sayyidina Ali pun masih sholat. Sayyidina Ali yang derajat kewaliannya sudah tinggi masih sholat. Ketika nak sholat, waqa'a alaihi raidah. Raidah itu menggigil, bergetar tapi karena dingin. Itu namanya raidah atau takut. Jadi dia takut, saking takutnya sampai menggigil. Saya tengok kita macam mana ya? Nak sholat, alamak sudah adzan pula ini. Kita sholat karena kita malas, kita terpaksa untuk sholat. Waqa'a alaihi raidah wal khauf, menggigil. Jadi ketakutan dia ketika di dalam sholat bergetarnya macam orang kedinginan. Subhanallah, kita kalau sakit, badan kita panas. Orang tengok badan kita panas, tapi kita rasa sejuk. Benar tak? Kita macam Sayyidina Ali ketika sholat buat macam itu. Fayuqalu lahu fi dzalik. Kenapa Anda buat macam ini? Katanya para sahabat, fayaqulu faridatun min faraidillah. Ini adalah faridah min faraidillah. Ini adalah kewajiban dari kewajiban Allah yang banyak. Karena kewajiban yang diwajibkan oleh Allah bukan hanya sholat. Sholat wajib, zakat juga wajib, puasa juga wajib. Saya tak tahu apakah kewajiban ini, pahala ini diterima oleh Allah am yudrabu biha ala wajhihi, atau macam ini. Diambil pahalanya, dibuat macam ini, dicampakkan ke mukanya. Emang ada hadis. Kalau ada orang sholat tak khusyuk, malaikat akan ambil pahalanya akan dibuat macam ini. Kalau orang Indonesia cakapnya diremas-remas. Diremas, sudah macam lusuh, ditempel. Saya tak perlu dengan sholat Anda. Sholat apa ini? Sholat apa ini? Karena itu saya sudah sering cakap, jangan minta Allah adil sama kita. Jangan minta Allah adil sama kita. Minta rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah adil sama kita, kita tak akan masuk surga. Ya Allah, saya sholat. Iya, Anda sholat, tapi sholat Anda tak khusyuk. Ya Allah, saya bersedekah. Iya, tapi biar Anda bersedekah, sebelum bersedekah Anda foto dulu, selfie tengah bersedekah, status. Anda ada di majelis taklim, iya, tapi saya nak borak dengan kawan saya ada di majelis taklim. Anda tak nak hadir, Anda cuma nak borak dengan
kawan. Semua perbuatan Anda niatnya tak benar. Niatnya betul pun caranya tak betul. Yang tak khusyuk lah, Al-Fatihahnya tak benar lah. Karena itu terus saya cakap, mintalah rahmat Allah, jangan minta keadilan Allah. Kalau Anda, ya Allah, adillah kepada saya, maknanya saya berbuat baik, balaslah kebaikan. Anda berbuat baik menurut Anda tengok itu perbuatan baik. Karena itu kan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baik wali yang paling rendah adalah perbuatan jelek wali yang paling tinggi. Masalahnya kita ini bukan wali. Perbuatan baik kita dosa menurut wali yang paling rendah. Dan dosa menurut wali yang paling rendah tak tahu. Dosa besar menurut wali yang paling tinggi. Karena itu diantara hikmah yang pertama dari hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Kita ini masuk surga bukan karena amal perbuatan kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Jadi kita harus terus berharap rahmat Allah walaupun kita sedang dalam keadaan bermaksiat. Dan barang siapa ketika bermaksiat dia merasa saya tak akan masuk surga, maka dia beriktimat, bergantung masuk surga karena amal perbuatan dia, bukan karena rahmatnya Allah. Tengok, di antara tanda-tanda Anda beriktimat, bergantung pada amal perbuatan, kurangnya harapan kepada Allah ketika Anda bermaksiat. Anda berbuat baik pun belum tentu itu perbuatan baik. Memang sengaja, Allah sengaja tak tunjukkan kepada kita amal perbuatan kita. Sengaja memang. Kalau setelah sholat subuh, pahala kita boleh tengok macam di akun mapping kita boleh tengok resit kita. Oh, sholat subuh, tengok resit, alhamdulillah, sholatnya khusyuk. Allah boleh saja buat masalah untuk itu, Allah boleh saja buat. Allah tak nak. Agar kita terus takut kepada Allah. Anda memang sholat, tapi belum tentu sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan sekali-kali Anda mengharapkan akan membeli surga dengan amal perbuatan Anda. Karena surga itu bukan Anda beli dari Allah. Macam saya beli tanah dari Ustadz Zaman. Nih saya beli tanah 1 juta ringgit. Setelah kontrak selesai desain, saya boleh usir Ustadz Zaman dari tanahnya dia. Ini sudah jadi milik saya, keluar dari tanah saya. Apakah Anda beli surga macam itu? Ya Allah, saya sudah sholat 5 waktu selama saya hidup, saya berhak surga. Jangan sekali-kali Anda masuk surga saya lagi. Alamak, Anda sholat, siapa yang beri kekuatan Anda untuk sholat? Allah. Yang beri tubuh Anda siapa? Anda pernah beli tubuh? Tak pernah. Kalau saya nak, kata Allah, Anda tak akan boleh sholat. Jangankan sholat, Anda tak akan boleh berpikir Anda nak sholat. Macam orang-orang kafir, pernah berpikir nak sholat? Tak pernah. Kalau saya nak, saya akan buat Anda macam itu. Anda masuk surga bukan karena Anda berhak, tapi karena saya memberikan Anda rahmat. Jangan sekali-kali Anda tengok surga ini macam Anda beli dari saya. Jangan tengok-tengok macam itu. Itu adalah hikmah pertama dari Ibn Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Kita ini berbuat kebaikan semacam ini, kita berbuat sholat agar rahmat Allah turun. Dengan rahmat Allah itu kita boleh masuk surga. Nabi pun, saya tidak akan masuk surga karena amal perbuatan saya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun akan masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelas ini dirahmati oleh Allah dan menjadi rahmat pada hari kiamat, agar kita boleh masuk surga melewati majlis taklim seperti ini. Dan semoga
para habaib dan para ulama wassalihin wal ulama ar-rasyidin wal ulama ar-rasikhin fil ilmi wal din boleh memberi syafaat kita pada hari kiamat. Ya Allah, berilah kami rahmat-Mu, jangan Engkau berbuat kepada kami karena keadilan-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan kecintaan kami kepadamu, berilah kami rahmat pada hari kiamat. Begitu pula dengan kecintaan-Mu kepada kami ya Allah, berilah kami rahmat pada hari kiamat ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah kami dengan para ulama-ulama ya Allah, bangkitkanlah kami dengan para anbiya, jadikanlah kami jiran-jiran para anbiya di surganya kelak, dan jadikanlah ilmu yang kami pelajari bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan untuk anak-anak kami dan untuk anak cucu kami dan bahkan anak cicit kami, dan jadikanlah kami orang yang masuk surga bighairi hisab wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawahu asrafun as-salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.